pemirsa, sekarang saya sedang bersama Kokoh Hendra Halim atau biasa dipanggil Kokoh Hendra. Nah, jadi Kokoh Hendra ini sebagai pembicara agama Buddha ya, atau praktisi agama Buddha mungkin lebih jelas yang mengetahui tentang seluk-beluk agama Buddha sendiri. Kalau boleh bertanya, bagaimana sebenarnya pengajaran agama Buddha di Indonesia sejak runtuhnya zaman kerajaan? Mungkin kita tahu kerajaan Buddha dulu sampai di Indonesia, tapi lalu terganti oleh masa kerajaan Islam seperti itu. Nah, sejak saat itu perkembangan Buddha di Indonesia sendiri lanjutannya bagaimana? Jadi gini, pertama-tama kita harus mengakui bahwa kita punya masa keemasan sebagai dua kerajaan besar di Indonesia, Sriwijaya dan Majapahit. Sriwijaya sendiri, di masa Sriwijaya sendiri banyak sekali umat Buddha, banyak sekali guru-guru spiritual, banyak biksu-biksu. Bahkan ada satu guru besar bernama Serlimpa Dharma Kirti. Jadi beliau ini adalah salah satu guru spiritual ternama yang bahkan kalau orang Tibet sekarang itu pasti kenal. Kemudian kita mengenal masa keemasan kedua itu masa Majapahit, di mana agama Buddha dan Hindu berdampingan sampai ada yang disebut sebagai Sila Buddha. Setelah Majapahit runtuh, agama Buddha pun ikut merasakan dampaknya sampai di tahun 50-an. Jadi kita kan dijajah Belanda waktu itu. Belanda punya orang-orang yang tertarik kepada hal-hal sifatnya arkeologis dan juga spiritual. Mereka juga memberikan kesempatan kepada orang Tiongkok untuk berserikat. Jadi karena orang Chinese itu dari dulu kan sudah ada di Indonesia. Nah, ada perkumpulan nama Sam Kau Hui. Perkumpulan ini melahirkan seorang tokoh yang bernama Te Buan An. Tokoh ini kemudian suatu hari memutuskan untuk menjadi seorang samana atau calon biksu. Kemudian oleh gurunya samana Te Buan An ini dikirim ke Myanmar untuk belajar meditasi, belajar agama Buddha secara lebih mendalam. Kemudian dia ditabiskan menjadi seorang biksu atau biku dengan nama Ashin Jinarakita. Nah, biku itu sama Ashin sama. Jadi Ashin Jinarakita inilah yang merupakan pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Presiden SBY telah memberikan bintang Mahaputra kepada beliau. Bintang Mahaputra itu artinya secara sah hak beliau berhak dimakamkan di tanah pahlawan. Cuman beliau sudah meninggal. Jadi dengan jasa beliau lah, ya, beliau setelah menjadi biku kembali ke Indonesia, mengajarkan Buddha Dharma ke banyak tempat, menabiskan banyak umat Buddha, juga menabiskan banyak biksu-biksu. Jadi semenjak itulah kita punya agama Buddha Indonesia. Artinya beliau sebagai orang yang mempelopori. Sebutan beliau adalah the flying monks, biksu terbang. Kemana-mana bepergian, memelihara, menabiskan upasaka-upasika, kemudian mendorong orang menjadi biksu-biksu. Oh gitu. Lalu bagaimana peran dia dalam peran beliau dalam pengembangan agama Buddha melalui kita sebagai orang muda gitu kan, salah satu jalan untuk mengembangkan agama Buddha itu sendiri. Nah, beliau seorang guru yang sangat luar biasa. Beliau punya banyak murid dan anak muda. Jadi cara mengajar beliau juga unik. Karena beliau adalah guru meditasi, jadi cara mengajarnya bukan banyak lewat bicara, tapi banyak lewat teladan dan contoh. Sebagai seorang biku besar dalam pengertian sangat senior, beliau hidupnya sangat sederhana. Cara hidup itulah yang menjadi guru untuk murid-murid, memotivasi anak-anak muda yang waktu itu banyak sekali untuk memilih jalan menjadi guru. Dan mereka hidupnya sederhana, sangat sederhana. Ya. Dan beliau juga banyak memberikan kesempatan kepada biku muda. Ada satu, jadi kalau misalnya kita pernah sukong ya, nanti asing itu dipakai sukong. Kalau berceramah, pergi ke daerah, dia akan bawa beberapa biku muda. Lalu dia akan memulai ceramah paling cuma 5-10 menit, lalu dia akan menunjuk murid-murid yang berceramah. Dengan cara itu kan mengajak, artinya murid-murid beliau yang ikut dengan beliau harus siap
untuk berceramah jika diminta. Oh. Artinya kapan saja mereka harus siap. Oleh sebab itu mereka harus belajar secara mandiri. Jadi sebenarnya kunci dari penyebaran agama Buddha itu adalah kemandirian ya, kemandirian dan juga kesederhanaan, keteladanan dari setiap biku itu ya. Bisa juga dibilang seperti itu. Selain itu, kunci untuk menyebarkan agama Buddha adalah logika. Agama Buddha bukan agama yang mistis, bukan agama yang seperti diketahui orang banyak, agama yang banyak menyembah dewa, yang rumah ibadahnya penuh asap, lilinnya besar-besar, patung dewanya serem-serem, rumit upacaranya, belajarnya susah. Itu bukan agama Buddha yang sesungguhnya. Karena kenapa itu bisa ada di pikiran orang banyak? Karena ada di banyak tempat tulisannya wihara, tapi sebenarnya mereka bukan wihara dalam pengertian seperti kita nih. Ada tata upacara kebaktian dan agama Buddha dan ada ceramah dharma. Banyak tempat yang dipasang namanya wihara, tapi sesungguhnya mereka cuma tempat peribadatan atau tempat sembahyang orang-orang Tionghoa. Tapi namanya wihara. Sedangkan kalian sekolah kan belajar tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Terus kamu datang kok, oh kayak begini tempatnya, debu di mana-mana, tua-tua, kemudian banyak lilin, ya. Terus asapnya banyak. Buddhis kok kayak begini? Itu enggak seperti itu. Sebenarnya paradigma atau pandangan dari orang itu salah ya tentang apa yang dilakukan di wihara itu bukan. Ya, di wihara yang sebenarnya tempat peribadatan atau disebut kelenteng atau tempat peribadatan tradisi Tionghoa. Kalau kamu datang ke wihara ini, kamu lihat nggak ada asap di mana-mana, lilin besar-besar, patung dewa di mana-mana. Iya. Kalau mau lihat wihara yang benar di mana, salah satunya dalam Mandalika. Lalu kalau tadi kan dibilang wiharanya mungkin sudah modern gitu kan, apakah itu karena adanya percampuran budaya atau akulturasi dari yang ada di sekitar sini, budaya yang di sekitar Pasti gini, di Indonesia atau lebih